Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil qail as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul kurama, para alimil ulama, para masyayikh, para habaib, para asatidz wal asatidah, wabil khusus mubalik yang kita sengaja undang, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa yang insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua Al-Habib Al-Riba Alawi dari Kabupaten Kerawang yang insyaallah juga hadir malam ini juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan menyampaikan kepada kita semua, dan insyaallah ilmunya manfaat, maslahat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita semua yang sudah hadir dan barusan menyampaikan, Ustadz Ahmad Romboni berapi-api, maklum jiwa muda, baru ngomong udah takbir dulu, Allahu Akbar. Saya emang gak kuat suaranya, ya itulah paknya, emang masih muda gitu. Alhamdulillah pula hadir Habib Noval Asgaf, Habib Al-Husni, itu siapa saya kurang begitu paham, yang penting hadir nih. Ada Habib Yusuf. Beliau mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu kemudian tokoh kita, yaitu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh segala-gala, tokoh material termasuk tokoh besi, yaitu dan orang tua kita Bapak Haji Haryanto hadir di tengah-tengah kita. Itu tokoh segala tokoh. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, mbak-mbak hadirat, wabil khusus Jamiah Al-Ittihadiyah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya bicara hampir 2 jam katanya, gak terasa. Kalau sekarang kepengennya 5 menit aja. Kalau Pak Kiai datang saya langsung turun maksudnya. Ini habis saya ada lagi enggak nih? Ada yang ngasih mau itu lagi, yang dari ini panitia pembawa acaranya mana? Ya maklum tuan rumah mananya, karena tuan rumah ini nggak tahu. Saya langsung mau balik ini ya nantinya, atau siapa? Kayak gitu. Oh, berarti saya nunggu berarti ya. Ya udah ngobrol aja lah, ngobrol. Baik, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan sekaligus mengingatkan pada diri saya dan kepada para jamaah tentang kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Isra Mi'raj itu kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata yaitu hasil dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Sholat arti secara harfiahnya rahmat. Orang gak sholat gak dapat rahmat. Orang kalau gak dapat rahmat berarti gak dapat kasih sayang
Orang gak dapat kasih sayang Allah, hidupnya gak bakal. Karena hidup enak itu karena kasih sayang Allah, bukan karena harta banyak, punya PT, punya rumah tingkat, punya mobil banyak, gak. Rahmat. Kalau kepengen enak hidup, sholat. Di awal muqaddimah kita kaji bareng-bareng. Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna, Allah mengawali dengan huruf inna yang menunjukkan inna ini taukid, menguatkan kata-kata. Kalau secara harfiahnya sungguh. Allah kalau ngucapin sungguh udah harga mati. Kayak NKRI harga mati. Luar biasa. Jangankan mengeluarkan kata-kata inna, lau udah pasti, karena di Quran itu la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya, pasti semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk ini beriman bertakwa, dibuka kabeh segala keberkahan dan semuanya. Lau, apalagi ini. Inna sholata, sungguh pasti yang namanya sholat itu tanha, pasti bisa mencegah anil fahsya wal munkar. Itu bahasa Quran, fahsya munkar. Bahasa kitanya pasti bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Orang sholat masih yang bermaksiat, sholatnya belum diterima, minimal gak sempurna itu sholat. Orang sholat masih bohong, sarwa kene podo wae. Sholat bohong angger, sholatnya diragukan. Orang sholat masih korupsi, sholatnya pun masih diragukan. Sholat itu pasti, jujur pasti, apalagi adil. Ternyata pengadilan di mana-mana, keadilan susah dicari. Orang benar di penjara, orang salah leluasa. Itulah di negara kita, negara tetangga. Ya, tetangga mana tahu? Sholat berarti sumbernya itu. Kenapa korupsi di mana-mana? Sholatnya diragukan, sholatnya nggak benar. Bahkan siapa tadi sampaikan oleh guru kita, misionaris sudah bergentayangan di mana-mana. Ada yang lebih bahaya lagi, yang melekat di diri umat Islam. Ternyata orang Islam sendiri yang paling bahaya. Siapakah itu? Orang Islam yang tidak sholat. Dialah penghancur agama kita, yang tukang ngobrak-abrik agama kita, yang suka ngacak-ngacak agama kita. Orang yang nggak sholat. As-sholatu imaduddin, kata Nabi. Sholat itu ibarat tiang. Kalau nggak ada tiang, roboh nggak? Orang yang nggak sholat tukang ngerobohin agama kita. Bahaya karena menyatu dengan kita. Makanya nggak usah berteman sama orang nggak sholat. Yang terang-terangan Islamnya, tapi Islamnya remeng-remeng udah karuan. KTP Islam, aku Islam, aku Islam, berjuang atas nama Islam. Allahu Akbar. Sholat enggak. Banyak itu ya. Jangan coba-coba Islam diganggu. Gue bacok le. Sholat enggak. Wah, tapi lumayan lah gitu ya. Untuk nambah-nambah. Ya Allah. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqam. Orang sholat tuh hidupnya tegar, sekalipun kena penyakit, sekalipun musibah bertubi-tubi, nikmat tetap tegar. Itulah orang Islam yang sholat bagaikan tiang, selalu optimis hidupnya. Akan tetapi waman tarokaha, siapa saja yang meninggalkan sholat, faqad hadaman, sungguh. Dalam hadis ada kata-kata qad, kata orang ngaji nahwu sorof, karena qad masuk pada kalimat ini fi'il madhi, sungguh pasti hadamatin. Orang gak sholat itu tukang ngancurin agama. Kalau orang yang beda keyakinan dengan kita jelas, apalagi orang Kristen,
Kalau Kristen dengan Wahabi, menurut pribadi Al-Fakir lebih bahaya Wahabi, karena menyatu dengan kita. Kalau orang Kristen jelas tangkap gulak-guluk, ya kalau memang melanggar undang-undang pemerintah kita kan gitu. Orang Wahabi nyatu sama kita, sholat berjamaah bareng begitu. Maya kecirinya itu doang, cirinya itu. Bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar dolala, bentar-bentar musyrik, bentar-bentar kafir. Itu gampang memvonis kita. Ini bahaya ditasdidin, bukan bahaya, bahaya. Berarti bahayanya melebihi. Oh, penting karena nyatu sama kita. Orang tuanya meninggal kabur, takut ikut tahlilan. Tahlilan takut, masya Allah. Kata Nabi, orang yang takut tahlil itu la ilaha illallah, hanya setan dan iblis. Ya emang iblisnya setan-setan juga. Ternyata ada manusia begitu, ya mungkin keponakannya. Nah, itu kata Nabi. Ya Allah. Makanya bahaya sekali. Ini memang di Indonesia aliran luar biasa. Dan di Indonesia itu bebas, nggak ditangkap. Seperti Ahmadiyah, nabinya siapa? Mirja. Nabi kok Mirja? Namanya aja udah nggak pantas, apalagi Nabi. Ustadz aja nggak pantas kayaknya. Ustadz Mirja, nggak pantas. Mirja Ghulam Ahmad Al-Zaitun. Allahumma sholli ala sayyidina Mirja. Nggak ada. Tangkap karena bukan ngaku Islam, nabinya bukan Nabi Muhammad. Tangkap kalau bisa. Tapi itulah Indo. Itulah Indo. Makanya kita udah antisipasi pribadi. Makanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, biarkan urusan pemerintah begitu, tapi kita wajib mengingkari kalau hukumnya tidak sesuai dengan hukum Allah. Cukup pribadi kita, keluarga kita jaga, jangan sampai naro masuk. Karena bagi neraka ternyata luar biasa. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan baku neraka ternyata nas, manusia, ngeri sekali. Manusia kayak kambing di sate. Ingat waktu itu sama Pak Haji itu di Subang. Di mana tuh? Ciater. Lumayan lah jalan-jalan ke Ciater. Jadi paham ada sate guling. Sate guling itu sate kambing, ibarat manusia di sate guling begitu, ya Allah nggak bisa ngebayangin. Itu di neraka itu bahan bakunya bukan kayu bakar, manusia ternyata menyala, tapi hidup la yamutu fiha wa la yahya. Datang ya, alhamdulillah. Nengok ke sana semua datang belum sih? Masih semua, sini lah. Biasanya ngomong capek-capek nggak benar. Ya nggak apa-apa, emang begitulah hidup. Jadi variasi, jadi ada yang di sana, ada yang ke sana. Itu memang harus begitu. Variasi kan, begitu kan? Ya, kalau ke sini semua nggak variasi. Kita harus husnudon, nggak boleh sudon. Kembali lagi. Oh iya benar datang, maka alhamdulillah yang ditunggu-tunggu. Moga-moga marhaban ahlan wa sahlan bi hubub. Nyampe kemana tadi? Hilang saya tuh biasanya kalau ngaji kan. Gara-gara iklan hilang. Ya, tuh luar biasa ternyata di sholat semuanya ngumpul. Itu enak banget. Sholat. Kemudian yang anehnya lagi kalau kita pikir kita udah capek-capek sholat, oleh Allah ada tuh surat Al-Maun ayat 45 kalau nggak salah tuh. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Wajib nyampe situ tuh. Napas kuat nggak kuat nyampe situ. Tapi kalau coba-coba kita baca wailul lil musallin berarti murtad. Ya untung ngajinya masih ikro, nggak apa-apa lah. Iya, masih ikro kan sepotong-sepotong. Apa maksudnya? Wailun celaka. Wail itu dalam tafsir di dalam kitab Irsyadul Ibad itu
siksaan yang amat mengerikan. Sebagian riwayat wakila wadin fi jahannam, jurang di neraka jahanam. Jadi wel itu bukan nama neraka, wel neraka wel bukan. Nama neraka itu jahanam, nama neraka itu sair. Ternyata ada orang tua punya anak namanya Sair, sampai ngomong begitu gitu. Gak ada lagi katanya. Namanya siapa? Sair. Kok bagus amat. Yang nanya gak ngerti lagi. Begitu tanya sampai yang ngerti, yang bener apa? Sair. Yang diulangin Sair. Sair itu neraka, tau gak? Oh neraka. Buru-buru kepengen dibatalin. Yang penting di Quran baik, makanya kudu ngaji. Emang pantas sih Sair. Sair. Bagus dong. Padahal mau duduk kotanya neraka. Makanya kudu ngaji. Sair. Jangan dah. Taunya kan neraka jahanam serem, padahal jahanam itu neraka ringan. Masih bisa sair. Itu wajib di jahanam. Untuk siapa? Lil musallin. Ternyata untuk orang yang sholat. Sholatnya mungkin Wahabi tuh. Si sompret sama kampret. Itu temennya tuh. Sompret kampret keluar lagi. Nah, untuk orang sholat neraka karena nggak pakai ilmu, karena nggak pakai guru, sanadnya nggak mutasil, hati-hati. Sholat jengklat-jengklit sekalipun usianya ribuan tahun, sholat berjamaah terus, paling depan terus, bila perlu nginjak sikil batur, umpamanya tuh, sampai rapat sholatnya paling khusyuk kayaknya, neraka. Kalau nggak percaya baca syariatnya, kita ngaji lagi tuh sama guru. Tuh orang sholatnya betul neraka juga. Apalagi yang nggak sholat-sholatan, sama ya udah intip neraka. KTP Islam, KTP-nya kabur plus satu surga, orang yang ketinggalan nyemplung ke neraka. Ya Allah, tapi nggak ada kilo KTP masuk ke surga ya. Ini mah ya nambah bumbu kata-kata aja. Ternyata yang sholat di neraka. Yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim. Pengertian an sholatim sahun ini yuakhiruna sholat. Orang yang mengakhir-akhirkan sholat mundur-mundur sampai belas waktunya habis. Ada lagi emang benar dari takbiratul ihram, ingatnya putus cinta sampai selesai, ngelamun aja sholat, atau ingat kreditan belum lunas, ya sama aja. Tapi insya Allah kalau kita masih topang dengan tolabul di Ngampura, masih bagus tingkatan kita orang awam. Yang penting baca Fatihah nyampe waladhdallin itu khusyuk, lumayan lah begitu. Ini mah nggak nyampe, nyasar kemana? Nah itu nggak khusyuk. Pas begitu ruku baca surat nih, udah itu perlu diruat itu yang begitunya. Makanya penting nanti insya Allah disampaikan. Kayaknya udah bosan saya ngomong lagi, ngomong sono ngomong sini ngomong, mumpung udah datang mubaliknya. Insya Allah biar leluasa yang menyampaikannya. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan terakhir, tolong ngaji atau hadir di majelis taklim, wajib hukumnya. Jangan sampai kita tidak taklim sampai seumur hidup bila belum. Nyampe kiamat kalau memang ada kiamatnya, nyampe meninggal dunia, itu wajib hukumnya. Karena mohon maaf, kalau kita nggak pernah hadir atau tidak hadir di majelis taklim kurang dari 40 hari, 40 hari lebih parah lagi. Jangan sampai 40 hari. Kata Nabi itu orang kosa kolbu, keras hati. Keras hati lebih parah daripada keras kepala. Kita dengar kalau ada orang keras kepala disebut orang sombong, itu orang. Tapi keras kepala lebih parah lagi, keras hati. Sebab apa? Karena tidak ngaji sampai melebihi 40 hari. Hati-hati, keras. Makanya sok ngaji 40 hari, marah-marah dulu, ya kan?
Soalnya berhenti, coba berhenti aja. Tapi jangan kalau bisa ya, takutnya meninggal malah. Ya berarti udah marah-marah melulu, galau terus, pusing terus. Apa sebab? Tidak tolakul ilmu. Kuncinya aja di tolakul ilmu. Titik al-ittihadiyah wabil khusus. Mudah-mudahan nambah terus jamaahnya, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kita bareng-bareng semua yang hadir, inna muslim muslimat. Nanti mudah-mudahan Allah pertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatul na'im, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.